Oke, pertama kalinya nih Jum, gua setup Genshin itu jadi super kentang banget Jum. Nah gimana rasanya ya main game di grafik paling burik? Ya paling agak sedikit belekan aja Jum. Ya untungnya ya yang burik itu cuma bagian karakternya aja. Nah sedangkan di bagian map dan sekitaran karakternya itu masih agak kelihatan jelas. Ya apalagi lu masih neng masih jelas banget Jum. Nah grafik game jadi burik model begini ya gue cuma modal Magic Tuner aja, udah nggak pakai apa-apa lagi. Nah dulu sih pas gue masih main game Babaji terus Modern Combat, ya gue sih bikin burik kayak gini modal Galtus dan config. Tapi ya karena di zamanan sekarang aplikasi Galtus atau config itu emang agak-agak sedikit ngeri, dan terus harus di root juga ya. Sekarang gue beralih ke Magic Tuner. Nah di grafik super burik kayak gini ya sebenarnya sih siapa juga ya yang bakalan nyaman main. Tapi ya balik lagi ke spek HP-nya. Ya mau gambar jelas, FPS stabil dan HP adem, ya solusinya ganti HP. Nah itu udah paling bagus. Nah yang pengen settingan super burik kayak gini ya siapin aplikasi Magic Tuner-nya dan langsung kita setup Jum. Oke Jum, langsung aja kita mulai. Kalau misalnya kelamaan tetangga keburu cerai Jum. Nah untuk di settingan aplikasi Magic Tweak di sini gua nggak ribet-ribet banget ya. Di sini cuma rubah di bagian mode dan di sini gua pakai mode balance. Terus untuk di bagian fitur performance cuma checklist dua ini aja, udah simple. Nah sekarang buka aplikasi Magic Tuner, pastiin izinnya sudah terdeteksi ya. Kalau misalkan kagak izin, kagak boleh masuk Jum. Nah di sini gua mau reset dulu. Nah tombol resetnya itu ada di sebelah kiri atas. Ini fungsinya buat ngereset semua setelan. Ya soalnya di sini gue udah setting, jadi gue harus reset dulu, jadi biar nanti lebih gampang settingnya Jum. Nah kita pilih aja yes. Di sini semua fitur nanti bakalan balik ke awal. Oke, udah balik ke awal. Nah sekarang untuk setting yang pertama kita masuk ke game setting. Kemudian kita pilih performance. Nah untuk di bagian resolusi, sebenarnya sih resolusi ini bisa kalian atur di sini, bisa kalian atur juga di game manager. Cuma kalau misalkan di game manager itu kan berjalan di background, jadi makan RAM. Nah lebih baik mendingan atur di bagian ini. Cuma kalau misalkan di bagian performance setup, resolusinya itu nggak kebawa, hanya DPI aja. Nah di sini kita setting ke 400, jangan terlalu burik-burik banget ya, nanti si layar gamenya sering kepotong. Nah kita setting aja ke 400 atau mungkin lebih rendahnya 380. Ya 380 itu udah rendah banget ya. Terus untuk unlock refresh rate-nya, karena di sini HP gua kan mendukungnya cuma 60 ya, nggak bisa lebih. Jadi setting ke 60. Kalau misalnya HP lu mentoknya 120 ya setting 120. Nah untuk di bagian yang ke bawahnya ini pastiin harus aktif semuanya ya, 55-nya ini aktif. Nah terus kita balik ke graphic setting. Nah di bagian graphic setting kalian centang aja semuanya. Di sini ada 5 baris. Terus di bagian render engine kalian pilih canvas. Canvas ini udah bener-bener paling kentang banget. Terus untuk di bagian GPU render kalian pilih Vulkan Light. Vulkan Light itu emang udah bener-bener termasuk kentang abis. Nah kalau misalkan mau balikin ya tinggal kalian balikin aja ke sebelah kiri, soalnya yang sebelah kiri ini default. Terus untuk settingan yang ke bawahnya di sini ada advanced setting. Sebenarnya sih di sini nggak perlu kalian rubah ya, soalnya nggak ada yang merubah grafik ataupun FPS. Di sini ada smart cache buat menghapus cache, terus ini buat ngehapus atau ngeberhentiin background. Terus di sini ada touch improve. Sebenarnya untuk bagian ini opsional. Nah sekarang kita balik lagi ke rumah atau ke menu awal. Nah untuk dibikin burik itu ada di bagian game manajernya. Nah di fitur ini Jum. Nah sekarang kita pilih yang grafik downscale. Nah yang paling buriknya itu adalah yang 0.3. Kita setting ke 0.3. Oke kita tunggu sampai selesai. Dan ya udah selesai. Nah sekarang untuk FPS-nya. Nah ini natif ya. Semua fitur yang ada di game manager ini natif. Yang bakalan aktif hanya di saat gamenya dibuka, ditandai dengan icon warna hijau. Nah di sini kita setting 60 meskipun tadi kita sudah setting default 60 ya di performance setup, tapi tetap di sini kita harus setting lagi 60. Nah kita tunggu. Oke sudah selesai di game setting bagian FPS sudah. Terus di native rendering tadi kan udah pilih juga ya yang bagian canvas sama Vulkan Light, tapi itu kan bukan natif. Nah di sini kalian boleh juga tuh di setting.
Nah di sini kita setting di bagian Skya Vika yang paling bawah. Yang paling bawah itu yang paling burik, udah kayak mantan Jum. Oke, udah kelar. Sekarang kita klik lagi. Nah untuk di bagian native rendering udah kelar ya. Sekarang kita pilih ke game driver. Nah terus kita pilih solid game driver yang paling atas. Kalau misalkan yang paling bawah itu default. Oke, udah kelar. Nah di bagian ini resolution changer tadi kan gue udah jelasin ya, di resolution changer di bagian performance setup. Nah kalian juga bisa pakai yang di sini. Nah di sini lebih lengkap, bisa masukin resolusi sama DPI. Kalau misalkan di performance setup tadi cuma DPI aja. Cuma kalau misalkan di bagian ini makan memorinya lumayan gede. Jadi kalau misalkan HP kalian kentang ya nggak rekomendasi pakai fitur ini Jum, soalnya berat, udah kayak utang. Oke, di sini settingannya udah kelar Jum. Nah di sini untuk tingkat performanya udah nyampe ke 71%. Terus di sini ada ping, RAM, temperatur atau suhu, terus ini baterai sama balance. Oke, kalau misalkan sudah di setup, nah sekarang kita tutup aja aplikasi Magic Journal-nya. Nggak perlu dijalanin atau nggak perlu berjalan di background ya, takut kagak punya duit kalau misalnya diajak jalan. Nah sekarang kita buka aplikasi game Genshin-nya. Nanti layarnya jadi gede dan di sini ada tulisan. Ini buat yang mendukung fitur game dashboard ya. Kalau misalkan nggak mendukung, nggak akan ada tulisan tapi tetap aktif. Di sini untuk gamenya sudah masuk ya Jum ya. Dan di sini benar-benar burik banget. Dan untuk di bagian mapnya juga agak sulit dibaca tulisannya. Benar-benar nggak jelas banget Jum. Nah cuma gue baru tahu ya kalau misalkan game Genshin juga itu pakai game manager. Gue juga baru tahu dari user Sabun yang nyoba, katanya config-nya ke reset setelah teleport. Nah di sini kan grafiknya burik dan sensitivitasnya juga ini benar-benar sedikit banget. Nah jadi ngebugnya itu pas kalian teleport ke mana aja, sekali teleport itu masih tetap aman, si grafiknya masih tetap jelek. Tapi kalau misalkan kalian teleport kedua kalinya, ya terserah mau teleport kemana aja, si grafiknya katanya balik lagi ke default, jadi jelas lagi. Tapi di sini enggak sih, katanya sih di versi 5.7 dan gue juga emang ngerasain sih pas masuk ke Spiral Abyss itu bener-bener jadi jelas banget. Dan gue baru tahu kalau misalkan game Genshin itu pakai fitur game manager juga Jum.